Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Livonovita Gurning dari ruangan Santa Clara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah gereja Santo Fransiskus dari Assisi Saribudolok, Silimakuta. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah gereja. Sejarah gereja adalah kisah perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang dialami gereja selama di muka bumi ini. Menurut John R.S., dalam bukunya yang berjudul Sejarah Gereja Umum, menyatakan bahwa sejarah gereja adalah sejarah yang berbicara mengenai bagaimana perjalanan berdirinya gereja di muka bumi ini, suka dan duka yang dialami oleh pendiri gereja tersebut. Gereja Santo Fransiskus Assisi Saribudolok ini merupakan kota yang dingin. Kota ini sering juga disebut sebagai surga para petani. Mengapa demikian? Karena di kota ini mempunyai lahan yang subur dan tidak banyak para petani yang gagal dalam bercocok tanam. Di sini, orang-orang akan menemukan lahan pertanian yang begitu luas. Nah, paroki ini berada di dalam 4 kabupaten. Kabupaten yang pertama yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Simalungun. Kabupaten Dairi berbatasan dengan Kecamatan Silalahi. Kabupaten Deli Serdang berbatasan dengan Kecamatan Gunung Meriah. Kabupaten Karo berbatasan dengan Kecamatan Merek. Kabupaten Simalungun berbatasan dengan Kecamatan Purba. Sebelum masuknya gereja Katolik ke Saribudolok, masyarakat sebagian masih menganut kepercayaan terhadap nenek moyang dan juga kekuatan gaib, walaupun sebagian sudah menganut agama Kristen Protestan. Namun, setelah masuk dan berkembangnya agama Katolik yang disebarkan oleh para misionaris, maka perlahan masyarakat meninggalkan kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ini. Sejak misionaris Kapusin masuk ke Sumatera Utara pada tahun 1911, kelompok-kelompok orang Batak telah menyatakan keinginannya untuk masuk agama Katolik. Nah, pada masa ini, surat-surat maupun utusan-utusan dari berbagai tempat tak henti-hentinya mendatangi pastor dan uskup di Padang. Pada tanggal 16 Februari 1934, seorang hamba Tuhan tiba di Belawan dan mulai menetap di Pematang Siantar. Beliau adalah Elpidius van Duynhoven, OFM Kapusin. Nah, setahun kemudian merupakan tahun yang bersejarah bagi daerah Saribudolok, karena kedatangan Elpidius van Duynhoven ke Saribudolok merupakan cikal bakal tumbuh dan mekarnya iman Katolik di tengah-tengah masyarakat Saribudolok. Kedatangan Pastor Elpidius pada tahun 1935 membuka lembaran baru pada sejarah perkembangan Katolik di Saribudolok. Nah, karena pastor ini berasal dari Belanda, jadi pastinya pastor ini tidak mengerti tentang Simalungun dan juga berbahasa Simalungun. Jadi pastor ini mempelajari bahasa Simalungun selama 3 tahun agar dia dapat berdialog dengan warga setempat. Walaupun Pastor Elpidius masih belum sepenuhnya mengerti memakai bahasa Simalungun, akan tetapi pastor ini diterima di kalangan masyarakat karena ia berbicara dengan sangat ramah. Sekarang kita masuk kepada tokoh-tokoh perintis atau pembawa agama Katolik ke Saribudolok. Tokoh yang pertama yaitu Pastor Elpidius van Duynhoven OFM Kapusin. Pastor ini pertama kali mengadakan pembaptisan di daerah Haranggaol, yaitu pada tanggal 24 November 1935. Nah, tokoh yang kedua ialah Monsignor Matthias Brands. Pada tahun 1935, Monsignor inilah yang mengutus Pastor Elpidius untuk berorientasi dan bermisi di daerah Simalungun. Tokoh yang ketiga ialah Pastor Aurelius Kerekes dan Kenan Huta Barat. Mereka ini adalah orang-orang yang mengajarkan Pastor Elpidius dalam berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Simalungun. Tokoh yang keempat Bonaventura Yep
Hin Purba. Beliau ini adalah pelayan Pastor Elpidius sekaligus seorang katekis. Tokoh yang kelima, Pastor Nepomucenus OFM Kapusin. Pastor ini pada tanggal 24 September dipindahkan ke daerah Sidikalang. Masyarakat Simalungun memberi panggilan kepada Pastor Elpidius, yaitu Opung Dolok. Gelar Opung Dolok ini diberikan oleh masyarakat Simalungun untuk menghormati beliau sebagai orang yang dituakan. Pastor Elpidius van Duynhoven ini tercatat sebagai salah satu perintis masuknya agama Katolik di daerah Simalungun, Karo, dan juga Aceh Tenggara. Pastor ini banyak berperan penting dalam mengubah pola pikir tentang agama pendidikan bagi masyarakat Simalungun atas dari pemikiran tradisional menjadi pemikiran yang modern. Beliau juga aktif mendampingi masyarakat, bukan hanya yang beragama Katolik, tetapi juga masyarakat yang beragama lain. Pastor Elpidius van Duynhoven ini terkenal di tanah Simalungun atas. Hal tersebut tidak terlepas dari kepribadiannya yang menarik simpatik masyarakat Simalungun atas. Dia rajin mengunjungi masyarakat dengan berjalan kaki dari satu daerah ke daerah yang lain untuk melayani masyarakat. Beliau juga mendirikan beberapa gereja Katolik di daerah Simalungun atas. Pastor Elpidius van Duynhoven meninggal pada tanggal 14 Februari 1993 di Pematang Siantar. Beliau dimakamkan di Simpang Haranggaul, di persimpangan menuju Haranggaul. Di daerah ini adalah persimpangan utama di wilayah pewartaannya. Hal ini untuk memudahkan umatnya berziarah. Sulit untuk membandingkan pelayanan Pastor Elpidius dengan iman lainnya. Sebelum Pastor Elpidius van Duynhoven meninggal pada tahun 1091, pastor ini membuat sebuah perayaan yang disebut Duynhoven Cup. Perayaan ini dikhususkan untuk orang muda Katolik. Nah, di dalam perayaan ini terdapat berbagai pertandingan yang bertujuan untuk mendekatkan OMK-OMK yang berada di dalam paroki itu. Nah, sesudah pastor ini meninggal pada tahun 1993, tujuan dari perayaan ini berubah. Yang dulunya hanya untuk mendekatkan para OMK, pada tahun 1993, tujuan perayaan ini menjadi untuk mengenang jasa Opung Dolok. Dan setiap tahunnya, OMK berziarah ke makam Opung Dolok dan berdoa di sana. Dan perayaan DHC ini masih berlangsung setiap tahunnya sampai sekarang. Gereja Paroki Sari Budolok ini tercatat sebagai penghasil biarawan-biarawati yang terbanyak di Keuskupan Agung Medan. Tak heran, dalam Gereja Keuskupan Agung Medan, paroki ini sering diidentik dengan paroki para malaikat, karena banyak pastor, suster, frater, dan juga bruder yang berasal dari paroki ini. Bahkan, Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung juga berasal dari paroki Sari Budolok ini. Sebagai paroki terluas, wajar saja panggilan hidup membiara menjadi hal biasa. Di paroki ini, seorang masuk seminari seperti membawa marga keluarganya. Dia menjadi pionir keluarga di tengah masyarakat. Bisa dipastikan kalau musim tes untuk masuk seminari, sekitar 20 orang di paroki ini yang mendaftar. Bahkan pernah 2 truk besar berisi sekitar 50 orang yang masuk seminari. Segala daya upaya akan dipertaruhkan orang tua asalkan anak menjadi imam. Keluarga akan berusaha agar dari satu marga bisa muncul seorang imam. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.